Kembali bersama saya Yanti di video kali ini. Saya akan membagi renungan buat kita semua untuk membangun iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Bejana kehidupan kita umat manusia yang berbahagia. Izinkan saya untuk membagi kesejukan ini dengan sahabat-sahabat. Meskipun tidak sedingin embun di pagi hari, namun saya yakin dengan mendengar firman ini, hidup kita akan lebih tenang. Oke, kita langsung aja ke videonya. Selamat menonton. Namun sahabat tidak harus berhenti sampai di sini, karena perjalanan sahabat baru saja dimulai. Ketika sahabat mulai menapakkan kaki di pagi ini, perserahan sahabat dan saya masih panjang, dan setiap perjalanan yang kita lalui layak dan pantas untuk disyukuri apapun yang kita alami. Nah, saya yakin bahwa sahabat akan selalu berbahagia dengan keadaan saat ini, karena hanya dengan berada di tempat saat ini dan merasakan detak jantung sahabat, hidup sahabat jauh lebih berarti ketimbang menerawang atau menyesali masa lalu. Seiring dengan doa yang kami panjatkan hari ini, mudah-mudahan sahabat dapat merasakan kasih karunia Allah dalam kehidupan sahabat. Tak perlu menyesali apa yang sudah terjadi, melainkan jalani apa yang ada di hadapan sahabat dengan penuh keyakinan bahwa hari esok akan lebih baik dari hari sebelumnya. Untuk mengawali sesuatu yang baik dan dengan penuh keyakinan, kami persembahkan kata-kata bijak ini untuk sahabat yang selalu setia mendengarkan firman Tuhan. Untuk memudahkan sahabat membacanya, kami membagikan menjadi beberapa bagian, namun tetap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ingat, jangan lupa berbahagia. Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong mereka yang telah berusaha keras. Kita tidak perlu berdosa akan kasih karunia melimpah, tetapi kita adalah pendosa dan hanya perlu mengakuinya agar kasih karunia melimpah. Kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan dan hidup akrab dengan Allah. Adakala Tuhan menenangkan badai, adakala Ia membiarkan badai itu mengamuk. Sama seperti hidup kita, Tuhan akan menenangkan hidup kita. Allah tidak menjanjikan perjalanan yang tenang, tetapi pendaratan yang aman. Sahabat akan kesepian jika membangun tembok bukan jembatan. Sahabat dapat meraih jauh lebih banyak saat 1 jam bersama Tuhan daripada seumur hidup tanpa Dia. Sahabat tidak akan mencapai garis finish bila tidak meninggalkan garis start. Belajar untuk mengalah adalah langkah pertama untuk menjadi pemenang. Doa adalah alat yang tak terlihat yang berguna bagi dunia yang terlihat. Harapkanlah hal-hal yang besar dari Tuhan. Usahakanlah hal-hal yang besar bagi Tuhan. Jangan minta kepada Tuhan apa yang menurut sahabat baik, tetapi mintalah kepadanya apa yang menurut Dia baik bagi sahabat. Jika sahabat ingin orang lain tahu apa yang diperbuat Yesus, maka beritahulah kepada mereka apa yang pernah dibuat Yesus bagi kehidupan sahabat. Kedamaian bukanlah ketidakhadiran masalah, tetapi kedamaian adalah kehadiran Allah. Kesempatan terbaik adalah melakukan hal-hal yang baik untuk orang lain. Kesuksesan tidak pernah final, kegagalan tidak pernah fatal. Keberanianlah yang utama. Kewajiban kita adalah melakukan hal yang benar. Selebihnya ada di tangan Tuhan. Pencobaan membuat sebagian orang jatuh, tetapi sebagian orang menggunakannya sebagai tanda menuju kesuksesan. Berlaku baik menghasilkan senyuman, senyuman menghasilkan sahabat, dan sahabat lebih baik dari kekayaan.
Resep untuk hidup bahagia adalah tambahkan Yesus dalam hidupmu. Satu-satunya persiapan terbaik untuk hari esok adalah menggunakan hari ini sebaik-baiknya. Segala kebaikan akan datang kepada orang yang tidak duduk diam. Seringkali kita terlalu sibuk menambah masalah baru, sehingga kita lupa menghitung berkat-berkat yang kita peroleh. Tak ada yang terlalu besar untuk dicapai Allah. Tertawa adalah matahari untuk menyingkirkan musim dingin dari wajah manusia. Tuhan dapat menyembuhkan hati yang hancur, tapi Dia harus menerima semua bagian dari hati tersebut. Tuhan memakai kemunduran untuk membuat kita maju. Yang menjadi penentu apakah seseorang itu kudus atau sekuler bukanlah apa yang ia lakukan, melainkan mengapa ia melakukannya. Waktu adalah milik Tuhan, karena itu kita tidak boleh atau jangan jual waktu dengan uang. Orang yang menjadi berkat bagi kehidupan orang lain tidak akan menyimpan berkat itu sendiri bagi dirinya sendiri. Panggilan bukanlah masalah kesempatan, melainkan masalah pilihan. Setiap pekerjaan bagi Allah yang kurang motivasi oleh kasih bagi Yesus Kristus akan berakhir dengan hati yang hancur. Tak seorang pun mendapat penghargaan karena telah menerima sesuatu. Penghargaan diberikan ketika seseorang memberikan sesuatu. Mengetahui kehendak Allah adalah hikmat terbesar. Menemukan kehendak Allah adalah penemuan terbesar, dan melakukan kehendak Allah adalah prestasi terbesar. Orang yang senantiasa berdoa tidak tahu apakah ia berdoa atau tidak, karena ia tidak memikirkan doanya, melainkan memikirkan Allah yang menjadi tujuan doanya. Kiranya terang sahabat bersinar, baik sebagai lilin di sudut ruangan dan mencusuar di puncak bukit. Kita terlalu mengasihi benda dan memanfaatkan orang. Seharusnya kita memanfaatkan benda dan mengasihi orang. Sukacita adalah payung yang menjaga kita saat menghadapi hari-hari yang berhujan dalam perjalanan hidup kita. Allah tidak pernah mempertanyakan kemampuan atau ketidakmampuan kita, melainkan kesediaan kita. Dalam waktu Allah, dengan cara Allah membuka jalan di padang gurun, kepada sebuah tanah yang dialiri susu dan madu. Berdoa adalah bangkit dan mendekat kepada Allah dalam pikiran, dalam hati, dan dalam roh. Dalam doa adalah lebih baik punya hati tanpa kata-kata daripada punya kata-kata tanpa hati. Jangan memperhitungkan harga yang harus dibayar dalam doamu, karena Allah telah membayar dengan harga yang sangat mahal supaya kita dapat berdoa. Allah memberikan dua tangan, yang satu untuk memberi dan yang lainnya untuk menerima. Kita bukanlah waduk untuk menimbun. Kita adalah saluran untuk membagi. Ketika sahabat merasa kewalahan berhadapan dengan tantangan-tantangan hari ini, biarkanlah hal itu menjadi doa untuk sahabat. Sikap sabar menanti dapat menjadi sebuah kesempatan, memberikan kesempatan untuk berdoa. Tuhan memberikan makanan kepada setiap burung, tetapi Dia tidak melemparkan makanan itu ke dalam sarang. Bagian kita adalah melakukan kehendak Tuhan, dan bagian Tuhan adalah mengurus kita. Karenanya, kita seharusnya tidak pernah takut pada apapun. Keadaan dan situasi memang memberi warna pada kehidupan, tetapi
Sahabat telah diberi pikiran untuk memilih warna yang digunakan. Jika kemampuan kita berasal dari Allah, kita tidak akan pernah tidak mampu. Allah peduli tentang karakter kita daripada kenyamanan kita. Sasarannya bukanlah untuk memanjakan fisik kita, melainkan untuk menyempurnakan kita secara rohani. Bersyukur selalu kepada Tuhan, jauh di dalam jantung, rasa syukur dan anugerah iman yang luar biasa besarnya. Harapan adalah nilai kemanusiaan yang paling penting dalam kehidupan yang dinamis. Di mana ada harapan, di situ ada kehidupan. Impian adalah tanda bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Khususnya jika impian itu untuk membantu orang lain atau melakukan sesuatu yang baik yang tidak dilakukan oleh orang lain. Jagalah agar hatimu tetap benar dan imanmu akan menyala terang benderang. Kebahagiaan adalah punya tangan yang untuk memegang, menemukan hati untuk disembuhkan, dan tergantung pada hari esok dengan kasih. Tiada orang yang terlalu kecil bagi kasih Allah. Dan dengan jenis kasih seperti itu tidak ada puncak yang terlalu tinggi untuk didaki. Tuhan lebih tertarik pada karakter kita daripada kepandaian kita, karena karakter berasal dari hati kita. Dengan menenggelamkan diri dalam firman Tuhan, kita menyelami pikiran Kristus dan belajar menjadi murid. Dosa memberikan kenikmatan besar, tetapi tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Firman Tuhan membimbing kita untuk bertobat dan menjadi alat penting bagi pertumbuhan kita. Tuhan mendapatkan prajurit-prajurit terbaik dari gunung kesusahan. Tidak ada musuh yang lebih hebat dalam pertumbuhan rohani kita selain kesombongan. Tidak ada yang lebih mendorong pertumbuhan rohani kecuali kerendahan hati. Pekerjaan Allah yang dilakukan dengan cara Allah tidak akan kekurangan dukungan Allah. Bukan kita yang menemukan Yesus, tetapi Yesuslah yang menemukan kita. Kalau kamu mengerjakannya dengan sepenuh daya dan kemampuanmu, kalau kita sibuk untuk menilai dan mengadili orang lain, kapan kita mempunyai waktu untuk mencintai? Kata-kata yang tidak memberi terang Yesus hanya memperbesar kegelapan. Kita tidak dapat mencintai dua orang dengan cinta yang sempurna. Kita dapat mencintai semua orang dengan cinta penuh kalau kita memandang Yesus di dalam dirinya. Saya hanyalah sebatang pensil di tangan Tuhan. Biarkan Dia menuliskan dengan pensil. Biarkan Dia menuliskan apapun yang Dia kehendaki. Tanda kemurahan hati ilahi adalah damai dalam wajah kita, dalam mata kita, dalam kegembiraan kita, dalam sapaan hangat kita. Jika kita menunggu hingga setiap kemungkinan hambatan disingkirkan sebelum kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka kita tidak akan pernah melakukan apapun. Cara terbaik untuk menghibur diri sendiri adalah dengan cara mencoba menghibur orang lain. Tuhan tidak melakukan apapun di surga selain menjawab doa yang penuh dengan kepercayaan. Bersyukur bukan hanya kunci menuju kebahagiaan batin, melainkan cara untuk tetap menjaga hubungan dengan Tuhan. Jika sahabat mau melakukan yang orang lain tidak mau lakukan, sahabat bisa mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Jika sahabat berdoa pada saat kesulitan, akan meringankan kesulitannya. Jika sahabat berdoa pada saat gembira, maka kegembiraan akan dilipat gandakan. Kebahagiaan jiwa didapatkan jika orang memiliki rasa syukur dalam dirinya.
Tanpa ada rasa bersyukur, orang tidak merasakan kebahagiaan jiwa biarpun dia memiliki segalanya. Yesus adalah sahabat yang tahu semua kejelekan dan kesalahan kita, tetapi dia tetap mengasihi kita. Tragedi hidup yang sesungguhnya bukanlah karena kita hanya diberi 1 talenta, melainkan kita tidak bisa melakukan 1 talenta. Pengampunan bukanlah mata pelajaran pilihan dalam kurikulum kehidupan. Itu merupakan mata pelajaran yang diwajibkan dan ujian-ujian yang sangat sulit untuk dilalui. Pengharapan tidak pernah pasif, tetapi merupakan sikap yang aktif. Segala sesuatu akan menjadi yang terbaik apabila mereka mengambil yang terbaik dari segala sesuatu yang terjadi. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan rendah hati membuat kita menjadi tidak sombong dan tidak mementingkan diri sendiri. Tanamkanlah kata-kata yang penuh kasih dalam hidupmu. Peliharalah dengan senyum dan doa. Lalu lihatlah apa yang terjadi. Nah, demikianlah persembahan dari saya untuk sahabat yang selalu berbahagia. Mudah-mudahan dengan motivasi rohani Kristen penyejuk hati ini, iman kita semakin diteguhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami selalu berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tunggu apa lagi? Silakan tekan tombol merah di bawah. Oke, tunggu video selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.